Halo, semangat pagi ya. Ketemu lagi dengan saya Budi Santos di video tentang bagaimana kita menjalankan bisnis digital tentunya di era digital seperti saat ini. Oke. Sebelum kita lanjut ya, kemarin kita terakhir membahas tentang attention dan awareness ya. Jadi teman-teman bagaimana sih mengawali bisnis itu dengan konsep dan tahap penjualan yang benar ya. Nah, sebelum ke video berikutnya, yaitu membuat market supaya interest ya, teman-teman silakan subscribe ya, kemudian like dan juga bagikan video-video ini supaya bermanfaat ya untuk teman-teman yang lain. Oke. Kita masuk ke materi berikutnya tentang bagaimana membuat market supaya interest. Pasti interest itu adalah memberikan perhatian terhadap bisnis kita ya, memberikan perhatian terhadap bisnis kita atau ketertarikan, sudah tertarik begitu ya. Kalau kemarin attention kan membuat para pelanggan ini menaruh perhatian. Nah, sekarang kita masuk ke dalam fase ketika orang sudah tertarik. Nah, ketika orang sudah tertarik, bagaimana supaya mereka segera mengenal produk atau bisnis kita ya. Ya, ini teman-teman ketika calon market ya atau calon pembeli sudah masuk di tahap ini teman-teman harus jadi untuk membuat orang tertarik atau masuk ke tahap ini, teman-teman harus menonjolkan ini sisi keunggulan produk ya atau bisnisnya teman-teman ya. Jadi nanti kita juga akan belajar tentang bagaimana sih membuat susunan sebuah landing page ya. Nanti ke depan akan saya berikan materi itu. Nah, ketika pada tahap ini para pelanggan yang tertarik ini tentunya akan bertanya lebih jauh mengenai produk yang Anda tawarkan. Nah, kalau ketika teman-teman hanya by WA, by Instagram dan sebagainya, kemudian tertarik, masih akan banyak waktu yang teman-teman butuhkan untuk membalas satu persatu pesan. Iya, kalau cuma 1-10 orang misalkan, tapi kalau ribuan orang bagaimana? Nah, nanti kita akan juga belajar tentang strategi itu, mengatasi bagaimana kita membalas pesan, kemudian menyampaikan informasi tentang keunggulan produk kita sehingga orang tidak banyak bertanya dan kemudian dia akan masuk ke tahapan berikutnya ya. Jadi teman-teman juga di era digital seperti ini harus paham dan mempelajari tentang bagaimana supaya sistem bisnisnya teman-teman ini berjalan tanpa banyak menguras waktu dan tenaga. Nah, setelah orang interest ya, ketika mendapatkan informasi dari teman-teman ya, kemudian dia akan masuk ke tahap berikutnya yang disebut dengan desire atau membuat pengaruh supaya orang segera membeli ya. Desire ini merupakan tahapan di mana para pembeli tadi sudah tertarik, kemudian ingin membeli tapi masih ragu-ragu. Nah, akibat banyak hal ya, diantaranya mungkin ada pesaing ya, pesaing yang produknya sama dengan produknya teman-teman, atau harga ya, masalah harga itu biasanya paling rawan. Jadi ketika pembaca atau calon pembeli kita ini menemukan produk yang sama, kemudian dia akan membandingkan harga. Nah, pada fase ini Anda perlu meyakinkan pelanggan Anda bahwa produk yang Anda tawarkan ini mempunyai manfaat yang lebih daripada pesaing Anda. Atau teman-teman bisa memberikan penawaran khusus apabila pelanggan membeli pada saat itu. Nah, itu bagaimana caranya nanti juga akan kita bahas detail ya. Nah, setelah melalui tahap ini atau fase ini ya, bagaimana nanti kita harus membuat orang tertarik dengan produk kita, membangun yang pertama membangun brand kita, orang tertarik, kemudian dia masuk ke dalam fase apa istilahnya, mau membeli kok masih ragu dan sebagainya. Nah, sampai sini kemudian kita juga harus menambahkan satu lagi yang namanya action. Supaya apa ya? Supaya mereka membeli produk kita dengan segera gitu ya.
ya. Jadi setelah pelanggan ini merasa yakin dan kemudian memutuskan untuk membeli produk Anda, teman-teman ini juga nantinya juga harus tetap menjaga hubungan dengan pelanggan ya, supaya apa ya, supaya pelanggan tidak menutup karena gini, setiap pelanggan tidak menutup kemungkinan untuk membeli produk Anda lagi ya, atau juga bisa menjadi corong, artinya informasi tentang produk kita bisa disebarluaskan melalui mereka gitu ya. Jadi harus ada hubungan yang terjalin ketika mereka sudah membeli produk kita. Nah, bagaimana untuk membuat orang segera membeli? Ya ada caranya juga ya, ada caranya supaya orang segera action. Itu bagaimana caranya? Ya ada nanti. Nah, kita akan belajar lagi tentang itu. Yang penting teman-teman harus tahu bahwa ini kesimpulan sekalian ya, artinya teman-teman harus tahu bahwa di dalam tahap penjualan itu harus adanya, teman-teman harus bisa menarik attention, kemudian interest ya, kemudian desire dan action. Jadi teman-teman harus punya tahapan itu dalam satu penawaran ya. Oke, nanti teman-teman bisa lihat video yang kedua, bagaimana kita membangun awareness supaya orang juga kebawa ke dalam informasi yang kita berikan. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk video ini. Jadi nanti ke depan kita akan belajar banyak lagi ya. Akan belajar banyak lagi bagaimana kita akan memfungsikan yang namanya digital marketing ya. Ya, ini tahap dasar ini teman-teman harus pahami dulu supaya teman-teman tahu ketika membuat iklan, tahu membuat landing page dan sebagainya, supaya orang membeli produk kita. Kenapa? Tujuan kita dalam berjualan hanya satu, target kita adalah closing ya. Supaya terjadi closing ya teman-teman harus paham tentang tahap-tahapan berikut yang sudah saya sampaikan ini. Terima kasih sekali lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe di YouTube saya ya. Teman-teman Polister juga informasinya ke teman-teman yang lain ya. Nah, besok kita akan di video berikutnya saya akan bagikan bagaimana tentang digital marketing itu sendiri, supaya apa? Supaya bisnisnya teman-teman semakin berkembang, semakin besar, dan tentunya closing teman-teman semakin besar pula. Terima kasih. Wassalam. Sukses untuk Anda, sukses untuk kita semua.